Maaf, izin komen Pak. Perlu diketahui otoritas yang tertinggi dalam hidup ini adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan tidak boleh ditambahkan dan tidak boleh dikurangi. Ulangan bab 4 ayat 2. Sesuai kebenaran harus disampaikan berdasarkan data dan fakta yang tertulis dalam Alkitab. Semua kebenaran maksudnya harus berdasarkan Alkitab. Betul yang Bapak katakan bahwa Yesus Kristuslah yang mendirikan gereja. Tetapi ada komentarnya yang lain, dia mempertanyakan di mana di dalam kitab suci ditulis kata gereja Katolik. Ya, dia mempertanyakan itu. Ini komentar atau pertanyaan dari Bapak Juniaman Zaluhu. Berarti beliau berasal dari Polonias. Terima kasih Bapak Juniaman Zaluhu. Saya senang sekali ya karena Bapak mau berdialog atau menyampaikan komentar ini. Bagi saya ini baik gitu ya. Marilah kita berdialog sebagai saudara ya. Karena bagi saya kita semakin beriman, maka kita semakin bersaudara. Kalau kita sudah bersaudara, maka kita ya mau berdialog satu sama lain. Nah, saya tidak mau mencampuri urusan ya ajaran Bapak. Ya, silakan mengimani itu ya, dan saya menghormati Bapak sebagai sesama ciptaan Tuhan gitu ya. Tetapi pada kesempatan ini ya, saya mau menyampaikan katekese tidak hanya saya tanggapi komentar Bapak, tapi sekaligus sebagai katekese kepada umat Katolik gitu ya, dan kepada orang yang punya kehendak baik. Kalau Bapak mau mendengarkan penjelasan saya, silakan. Kalau tidak juga tidak masalah ya. Tapi saya senang sekali itu ya. Jadi marilah kita menghiasi media sosial ini dengan kabar gembira ya, kabar sukacita dan penuh persaudaraan, dan kita saling membuka wawasan dan menambah informasi dan juga ajaran iman satu sama lain ya. Kita perlu membangun ini karena penting sekali. Nah, pertama saya setuju ya bahwa Bapak menegaskan tidak boleh kitab suci atau firman Allah itu ditambahkan atau dikurangi. Saya setuju ya. Tidak boleh ya. Saya setuju dengan Bapak dan umat Katolik juga pasti setuju. Tetapi di dalam sejarah gereja ada seseorang yang pernah menambahkan isi kitab suci. Dia menambahkan Roma bab 3 ayat 28. Karena dalam Roma bab 3 ayat 28 itu tidak ada kata hanya iman, tidak ada. Yang ada adalah karena iman. Tetapi seseorang itu menambahkan kata allein dalam bahasa Jerman atau sola dalam bahasa Latin, sehingga muncullah ajaran sola fide. Nah, jadi sudah ada yang menambahkannya dan harusnya tidak boleh. Dan kalau Bapak nanti mau membaca siapa seseorang itu dan seperti apa penjelasannya menambahkan kata sola di dalam Roma bab 3 ayat 28 itu, silakan baca buku Luther's Work volume ke-35, halamannya saya kasih spesifik gitu ya, halaman 182 sampai 202. Baca. Nah, jadi saya mau mengatakan harusnya tidak boleh ditambahkan atau dikurangi kitab suci seperti kata Bapak gitu ya, berdasarkan firman Tuhan. Nah, yang kedua, kalau misalnya mempertahankan ajaran hanya iman, seperti seseorang yang menambahkan Roma 3 ayat 28 itu, maka ini bertentangan dengan perikop atau ayat kitab suci lainnya. Misalnya seperti Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26. Karena di situ sangat jelas dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bahkan juga bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Matius bab 7 ayat 21. Yesus bersabda, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi Yesus sudah menegaskan bahwa perbuatan tidak bisa dilepaskan dari ekspresi iman. Ya. Harus bersamaan itu gitu ya. Tidak boleh salah satu dipilih di antaranya. Ya. Tapi harus saling terkait. Lalu juga kalau kita membaca ya kitab Wahyu bab 20 ayat 13, sangat jelas di dalam penghakiman kita dihakimi berdasarkan perbuatan-perbuatan kita. Jadi ini yang perlu sekali kita
pahami bersama-sama itu ya. Dan ini tertulis dalam kitab suci. Jadi kalau kita mengatakan kitab suci sebagai otoritas tertinggi, tentu saja kita setuju gitu ya. Tetapi marilah kita konsisten menjadikan kitab suci sebagai otoritas tertinggi dalam menyampaikan kebenaran ajaran. Ya. Jangan sampai ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangi atau ditafsirkan bebas. Nah, jangan gitu ya, konsisten juga ya. Yang ketiga, nah gereja Katolik itu begini. Tentu saja sangat menempatkan kitab suci sebagai sumber ajaran, sebagai sumber kebenaran, sebagai sumber iman. Tentu saja. Tetapi kalau kita melihat Kristianitas sejak Yesus Kristus, sejak para rasul sampai sekarang, maka kita akan sadar bahwa kitab suci itu, terutama perjanjian baru ditulis ya puluhan tahun setelah Yesus wafat. Berarti ada rentang waktu yang kosong. Nah, yang kosong ini apa dasar ajarannya? Ya kan? Kan kitab suci yang tertua itu 1 Tesalonika ditulis sekitar tahun 50 Masehi. Berarti puluhan tahun ya belum ada kitab perjanjian baru setelah Yesus wafat. Maka yang menjadi dasar pengajaran para rasul adalah tradisi suci. Tetapi tradisi suci itu harus dipahami secara benar. Bukan tradisi nenek moyang, tetapi kata-kata Yesus, perintah-perintah Yesus, tindakan-tindakan Yesus yang diteruskan kepada para rasul dan para rasul ya meneruskan kepada segala bangsa. Jadi tradere ya dari kata tradisi itu dari kata tradere, meneruskan dengan lisan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ada dasar kitab sucinya. Misalnya di dalam ya 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Di situ dikatakan begini. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kata ajaran-ajaran ini dalam bahasa Yunani disebut paradoxes, dalam bahasa Inggris traditions. Jadi perlu dipahami. Nah, saudara yang terkasih, tradisi suci ini juga menjadi ya bahan pengajaran para rasul. Ya, bahkan ini yang ditekuni oleh gereja perdana. Saya ambil contohnya, nanti Anda silakan baca. Kisah para rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Ada 4 hal di situ, nanti Anda baca. Di situ dikatakan gereja perdana itu ya bertekun di dalam pengajaran para rasul. Ya, bertekun dalam persekutuan, memecahkan roti ya, berarti ada perayaan Ekaristi dan bertekun di dalam doa. Tapi di situ sudah ditegaskan ya, bertekun dalam pengajaran para rasul. Belum ada kitab suci perjanjian baru. Ya. Berarti pengajaran yang disampaikan oleh para rasul itu adalah berdasarkan tradisi suci yang mereka dengarkan langsung dari Yesus Kristus. Dan penegasan ini juga sebenarnya bisa kita baca di dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Yesus mengatakan, "Pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu." Ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Berarti Yesus menyampaikan ya perintahnya secara lisan. Dia teruskan juga. Itu kan, dia teruskan juga. Emangnya pada waktu itu Yesus langsung memegang kitab suci dan mengatakan ini kitab sucinya. Kan belum ada kitab suci perjanjian baru. Ya. Jadi makanya di dalam gereja Katolik gitu ya, sumber iman itu tentu saja tidak hanya kitab suci, tetapi tradisi suci, kitab suci, dan magisterium gereja. Saudaraku yang terkasih, ya, kitab suci itu menjadi salah satu ya dari tradisi suci itu atau berdasarkan tradisi suci juga. Dan yang mengkanonkan kitab suci itu adalah magisterium gereja. Maka ya 3 hal ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Nah, yang berikut ya, gereja Katolik itu ditulis di mana? Salah satunya adalah di dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31. Karena di situ tertulis gereja di seluruh. Dalam bahasa Yunani berarti Ecclesia Catholis atau yang familiar Ecclesia Kataholos. Ini adalah kata gereja Katolik. Ya. Tuhan memberkati.